Hai Sobat Online, kembali lagi dan selamat datang di Teropong Film, tempat kamu bisa nikmatin alur cerita film secara singkat, padat, dan tetap seru. Yuk kita mulai alurnya. Film ini berjudul Prisoners, film thriller psikologis penuh tekanan yang menguji moralitas sampai batas akhir. Kalau kamu suka film dengan twist gila dan ketegangan tiada henti, kamu wajib nonton Prisoners. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten film lainnya. Siang itu, dua keluarga tengah menikmati Thanksgiving bersama. Anna Dover dan Joy Bridge, dua anak kecil sahabat dekat, mau mengambil emergency whistle di rumah Anna. Mereka diizinkan tetapi harus ditemani oleh kakak mereka. Setelah mengobrol dan menghabiskan waktu bersama, suasana perlahan berubah. Sang ibu awalnya berpikir mereka hanya mampir ke rumah Anna yang letaknya tak jauh. Tapi tak lama kemudian, ibu Anna menyadari kakak Anna masih berada di rumah Joy. Seketika itu juga, mereka sadar Anna dan Joy pergi sendirian. Rasa panik mulai muncul. Mereka berlari keluar memanggil nama anak-anak mereka, menyisir jalanan dan berharap ini hanya salah paham biasa. Tapi saat langit mulai gelap, harapan itu ikut menghilang. Anna dan Joy masih menghilang tanpa jejak. Ralph, kakak Anna, ingat ketika mereka terakhir terlihat bermain di luar, sebuah mobil RV putih mencurigakan terlihat di jalan. Ayah Anna segera menelpon polisi. Polisi bergerak cepat dan menemukan mobil RV putih dan segera menangkap pria muda bernama Alex Jones. Di sisi lain, Detektif Loki menjalankan penyelidikannya sendiri. Saat penyelidikan terus buntu, Detektif Loki mulai melacak petunjuk dari laporan-laporan lama. Salah satunya membawanya ke sebuah rumah kecil milik seorang pastor tua. Saat tiba, detektif menemukan pemilik rumah tertidur di lantai. Detektif pun memanfaatkan situasi itu untuk memeriksa rumah tersebut dan menemukan sebuah pintu rahasia yang di dalamnya tergeletak kerangka manusia. Pastor akhirnya mengaku, bertahun-tahun lalu seorang pria asing datang ke gerejanya dan mengaku telah menculik lebih dari 16 anak. Pastor pun membunuh pria itu supaya tidak ada anak yang diculik lagi, lalu menyembunyikan mayatnya. Tapi, pastor itu tidak tahu nama pria tersebut. Alex yang dijadikan tersangka ternyata memiliki keterbelakangan mental dan IQ yang setara umur 10 tahun. Tanpa bukti kuat, ia dibebaskan. Namun, ayah dari Anna tidak bisa menerima. Ia yakin Alex tahu di mana putrinya. Maka, dalam diam, ia menculik Alex dan menyekapnya. Hari demi hari, ayah Anna menyiksa Alex bersama ayah Joy dengan harapan satu hal, anaknya kembali. Tapi, Alex tetap diam. Luka fisik dan batin tak membuatnya mengaku. Detektif Loki menerima laporan tentang seorang pria aneh yang membeli pakaian anak kecil dengan ukuran berbeda. Saat Loki menyelidiki rumahnya, ia menemukan banyak kotak berisi pakaian anak-anak kecil penuh darah. Detektif Loki pun segera menangkap Bob. Tapi saat diperiksa, Bob malah bertingkah aneh. Ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya terus menggambar labirin, simbol yang terus muncul, sama seperti yang ditemukan pada mayat yang ditemukan di rumah pastor sebelumnya. Saat sedang diinterogasi, Bob tiba-tiba mengambil pistol polisi dan bunuh diri di tempat. Ia mengakhiri hidupnya tanpa memberikan satupun jawaban. Dan lebih buruknya, Bob ternyata bukan pelaku penculikan. Dia hanyalah pria terganggu yang pernah jadi korban trauma masa kecil. Dalam keputusasaan, ayah Anna terus menyiksa Alex secara fisik dan mental, memukulinya, membiarkannya kelaparan dan memaksa dia berbicara. Sementara itu, rasa bersalah dan keputusasaan makin mendorong ayah Anna ke ambang kehancuran. Ia memutuskan mencari jawaban sendiri. Ia mendatangi rumah masa kecil Alex, sebuah rumah tua tempat Alex pernah tinggal bersama tantenya bernama Holly Jones. Tiba-tiba, Ibu Anna mendapat teleponnya mengabarkan Joy berhasil ditemukan dalam kondisi hidup dan sedang berada di rumah sakit. Di rumah sakit, ayah Anna menanyakan keberadaan Anna. Joy menjawab bahwa ayah Anna pernah ada di tempat mereka diculik. Setelah ucapan Joy di rumah sakit, ayah Anna tidak membuang waktu. Ia langsung pergi ke satu tempat yang tiba-tiba terasa sangat jelas, rumah Holly Jones. Di sanalah semuanya bermula, dan bisa jadi di sanalah juga semuanya berakhir. Ayah Anna pun tiba sendirian. Ia berpura-pura sopan, tapi matanya liar, memindai ruangan berharap melihat jejak Anna. Mengetahui rencana ayahnya Anna,
Holly Jones, wanita tua yang terlihat rapuh dan ramah, kini berdiri sambil menodongkan pistol. Holly menyatakan jika ayah Anna ingin bertemu Anna, ia harus mengikuti perintahnya. Holly menyuruhnya membuang ponsel dan meminum minuman berisikan bius. Lalu dia memaksa ayah Anna berjalan ke belakang rumah. Di sana, di bawah mobil tua, ada sebuah lubang tersembunyi, tertutup besi tua. Dengan napas berat, ayah Anna perlahan turun ke lubang. Holly menatapnya dari atas lalu menutup lubangnya. Ayah Anna kini sendiri, tapi di dalam kegelapan, ia meraba-raba dan menemukan sesuatu. Peluit kecil milik Anna. Tak lama, Detektif Loki mendatangi rumah Holly. Detektif Loki langsung masuk ke rumah karena ia tak kunjung membuka pintu. Saat memeriksa rumahnya, detektif menangkap basah Holly dan langsung menyuruhnya menyerahkan diri. Tanpa rasa takut, Holly malah menembak ke arah detektif yang untungnya meleset. Detektif pun menembakkan pistolnya yang berhasil melumpuhkan Holly. Dalam keadaan kritis, detektif segera membawa Anna ke rumah sakit. Anna pun berhasil diselamatkan dan kembali ke keluarganya. Sayangnya, keberadaan ayah Anna belum berhasil ditemukan oleh siapapun. Ketika detektif Loki melanjutkan investigasi di rumah Holly, ia mendengar suara peluit. Namun, tidak berhasil menemukan arah sumber suaranya. Ayah Anna harus menerima takdirnya yang terperangkap tanpa jalan keluar. Prisoners bukan cuma film penculikan. Ini potret gelap tentang moral, balas dendam, dan batas kemanusiaan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk alur cerita film lainnya. Punya pendapat soal endingnya? Atau pengen request film lain buat dibahas? Tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Teropong Film.